Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Asham bin Jamaluddin, SPD MPD, dosen tetap program studi pendidikan biologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Dasar. Saya mengajar mata kuliah Biologi Dasar pada semester ganjil setiap tahun dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Biologi Dasar ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 23A41C102. Adapun deskripsi mata kuliah Biologi Dasar yaitu mata kuliah ini membahas dan mempelajari tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, teori asal-usul makhluk hidup, metode ilmiah, dan ciri-ciri makhluk hidup, sel, organisasi, tubuh hewan dan tumbuhan, reproduksi pada makhluk hidup, metabolisme, pewarisan sifat, evolusi, bioteknologi, dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Perkuliahan Biologi Dasar diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka langsung atau luring dan juga secara daring asinkronus melalui platform e-learning resmi UNM LMS Syam-Oke. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Model pembelajaran siri yang telah saya kembangkan sebelumnya menjadi dasar dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dari tahap stimulation, investigation, review, dan impress. Agar proses pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan bermakna, diterapkan metode diskusi interaktif, belajar berbasis pengalaman nyata, studi kasus dengan investigasi dan review, dan presentasi secara langsung. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teoretik dan empirik biologi dasar. Proses investigasi terhadap studi kasus yang diberikan, proses review terhadap materi secara mendalam untuk menunjang pemahaman konseptual yang lebih bermakna. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dalam proses pengajaran saya adalah CPMK 2, yaitu mampu menganalisis keterkaitan struktur sel prokariotik dan sel eukariotik dengan fungsinya. Adapun sub CPMK yang saya ajarkan pada video pengajaran ini adalah 1. Mampu menjelaskan konsep-konsep teori struktur dan fungsi sel, dan mampu membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk perangkat pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Biologi Dasar adalah RPS, SAP, media pembelajaran PowerPoint, studi kasus pada lembar kerja mahasiswa dan artikel ilmiah, serta buku-buku yang relevan. Media dan bahan ajar seperti buku dan artikel yang digunakan adalah yang termutakhir dan terkini. Penilaian mata kuliah Biologi Dasar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar pada tahun 2022 yang mencakup 6 komponen utama, yaitu tugas sebesar 5%, kuis 5%, aktivitas partisipatif 30%, hasil proyek 30%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus dan menghasilkan sebuah proyek. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya akan sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja sesuai dengan profil lulusan prodi pendidikan biologi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita menyimak video pembelajaran mata kuliah Biologi Dasar yang saya ampu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, seperti biasanya, jangan lupa presensi ya. Jadi ketua tingkatnya hadir semua? Hadir? Oke. Tapi jangan lupa isi nanti absensi secara manual dan isi juga absensi ataupun presensi di LMS Syam. Oke. Ingat ya? Oke. Seperti biasa saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke adik-adik mahasiswa bahwa ketika belajar ada yang harus dikedepankan, yaitu papasan Bugis Makassar, yaitu malu terhadap diri sendiri, malu terhadap orang-orang sekitarnya, dan malu terhadap sang penciptanya. Ingat yang saya maksud dalam konteks belajar. Malu kalau tidak mau belajar. Orang-orang sekitarnya belajar dengan baik, kenapa kita tidak bisa? Jadi itu yang saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa. Bisa janji semua? Oke, bagus. Baik, seperti yang kalian lihat di atas, kita akan berbicara tentang konsep, struktur, dan fungsi sel. Nah, saya mau mengajak kepada adik-adik mahasiswa semua. Pernah lihat rumah? Pernah kan ya? Oke, pernah. Kalian itu pasti berpikir rumah itu tidak langsung langsung jadi rumah. Pasti ada bahan-bahan yang susun. Contoh, batu bata itu dikumpul-kumpul menjadi dinding. Nah, dinding-dinding itu digabung-gabung dengan atap, lantai, itu akan menghasilkan sebuah rumah. Betul kan ya? Bisa menjadikan sistem dari rumah itu lalu menghasilkan sebuah rumah. Nah, sama dengan materi pada hari ini. Kita akan mengulik tentang konsep, struktur, dan fungsi sel. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pada pertemuan kedua pada hari ini, diharapkan itu adik-adik mahasiswa mampu memenuhi sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep-konsep teori sel. Nah, di sini nanti ditanyakan bagaimana sebenarnya teori-teori dari sel itu. Kedua, mampu membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi kita tahu bahwa di kehidupan ini ada dua sel, yaitu hewan sama tumbuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori sel melalui proses pembelajaran model siri secara tepat. Nah, kalau kita melihat lagi yang kedua, mahasiswa mampu membedakan sel prokariotik dengan sel eukariotik melalui proses pembelajaran model siri secara tepat. Dan ketiga, mampu menjelaskan bagian-bagian sel melalui proses pembelajaran model siri secara tepat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita yang diharapkan ketika selesai perkuliahan, kalian mampu memahami semua poin-poin ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat pada konten materi tentang sel. Kalian tahu tidak bahwa sel itu ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke. Robert Hooke ini seperti kalian lihat di atas mengamati irisan tipis gabus. Oh, ternyata dia melihat ada kamar-kamar kecil. Kamar-kamar kecil inilah yang dikatakan sebagai selulae, yang kita kenal dengan sebutan sel. Nah, tapi pada tahun 1674 Anthony van Leeuwenhoek itu mengamati pada mikroorganisme protozoa. Dia melihat juga, oh ternyata protozoa itu ada sel-selnya. Nah, teori tentang sel itu berkembang dengan maksimal pada tahun 1838 sehingga 1839. Nah, seperti kita lihat ahli botani sama ahli zoologi menyatakan bahwa ternyata tumbuhan dan hewan itu tersusun dari sel. Nah, mereka semua sepakat tersusun dari sel. Mereka tidak mengatakan tersusun dari jaringan, tersusun dari organ, tapi mengatakan tersusun dari sel. Dari penjelasan kedua orang ini, Matthias sama Theodor mengatakan bahwa sel diperkirakan adalah unit kehidupan struktural dan fungsional yang paling kecil. Apakah ya seperti itu? Makanya pada tahun 1855 Rudolf
mengemukakan ataupun mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya melalui pembelahan. Jadi dia mengatakan bahwa sel itu melalui pembelahan. Sampai sini bisa dipahami tentang sejarah sel? Bisa ya? Oke, good. Sekarang kita masuk di sini. Sel. Kita telah membicarakan tadi, kita telah bertanya-tanya, mendengar tentang sel. Tapi muncul pertanyaan secara mendasar. Sel itu sebenarnya apa? Ada yang mau angkat tangan tentang apa itu sel? Oh, banyak juga ya. Coba satu orang. Baik, terima kasih. Bisa berdiri mungkin? Baik Pak, menurut pendapat saya, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari sebuah kehidupan. Oke, bagus. Siapa namanya? Masna, Pak. Oke, Masna mengatakan bahwa dia adalah unit terkecil dari kehidupan. Ada yang mau berargumen yang lain? Atau sama semua? Oke, sama. Jadi benar ya. Jadi Masna mengatakan sesuai dengan konsep dan teori sel ini. Kalau adik-adik mahasiswa lihat pada layarnya, sel adalah unit struktural terkecil makhluk hidup. Karena kenapa? Semua organisme itu tersusun dari sel. Dan itu secara struktural. Kalau kita melihat dari fungsional makhluk hidup, sel melakukan proses kehidupan seperti metabolisme, berkembang biak, dan sejenisnya. Nah, perhatikan pada poin ketiga. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada dan memiliki genetik, yaitu melalui proses pembelahan sel, sel mengandung materi genetik. Jadi nanti saya akan jelaskan, memperlihatkan pada bagian mana sebenarnya sel itu ada materi genetiknya. Nanti kita akan mengulik secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin ini. Kita telah tahu definisi dari sel, jadi sekarang saya akan bertanya ke kalian. Kalian tahu tidak, sel itu terbagi atas berapa? Ada yang tahu? Ada? Oke, saya jelaskan ya. Sel itu sebenarnya terbagi atas dua. Ada sel prokaryotik dan ada sel eukaryotik. Betul. Jadi ada dua. Seperti tertera pada layar, adik-adik mahasiswa bisa lihat, prokaryotik berasal dari kata pro, sebelum, dan karyon, inti. Artinya, sel yang tidak memiliki inti sejati. Jadi, kalau dia prokaryotik, itu belum ada nukleusnya ataupun inti sejati. Nah, materi genetik ataupun DNA hanya terdapat pada daerah yang disebut oleh nukleot. Jadi kalian lihat pada gambar ini ini sebenarnya adalah contoh dari sel prokaryotik. Dalamnya ini adalah nukleoid. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lihat pada sel eukaryotik. Nah, kalau eukaryotik itu lebih kompleks gambarnya. Karena kenapa? Kalau kalian lihat di sini, ini contohnya sel hewan ya. Kalau kalian melihat contohnya di sini ada gambarnya, ada warna-warna seperti ini. Akan muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya gambar-gambar ini? Sebentar kita akan ulik bagian-bagian dari isinya sel. Nah, tapi sebelum itu, kalian harus melihat dulu ini. Eukaryotik itu apa? Eukaryotik itu berasal dari kata eu, sebenarnya, dan karyon, inti. Jadi memiliki inti sejati atau yang disebut dengan nukleus. Nah, materi genetik dibungkus membran inti memiliki organel bermembran lengkap, misalnya mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, dan organel-organel lainnya. Saya katakan ya, kalau saya bilang organel, berarti itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam sel. Bisa dipahami? Bisa. Oke, good. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Selanjutnya, ini adalah perbedaan dari sel, ada dari aspek nukleus, DNA, organel membran, ukuran sel, pembelahan sel, dinding sel, ribosom, dan contoh organisme. Saya tidak akan menjelaskan, nanti adik-adik mahasiswa lihat saja, slide-nya akan saya berikan ke kalian, atau bisa juga nanti diakses di aplikasi LMS Syamoke-nya. Di sana sudah ada, saya simpan semua dari materi, RPS, tugas, dan sejenisnya. Di sana semua. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian-bagian sel. Nah, kita lihat,
ini bagian sel. Ini adalah sel dari sel tumbuhan. Ini adalah sel dari hewan. Jadi namanya sama-sama sel, tapi kenapa bentuknya beda? Nah, insya Allah untuk perbedaan sel tumbuhan sama sel hewan, kita akan bahas pada pertemuan ketiga selanjutnya. Karena ini adalah pertemuan kedua, kita hanya akan melihat apa sebenarnya itu teori, konsep, struktur, dan fungsi dari sel. Nah, untuk melihat perbedaannya, insya Allah kita akan bahas pada minggu selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat, secara inti, pada bagian sel itu dibedakan atas 3 poin utama. Pertama, memiliki membran plasma atau sel, sitoplasma atau inti sel, nukleus. Jadi, itu poin utamanya dalam konteks pembelajaran sel. Sekarang kita lihat, dinding sel. Nah, sekarang kita sudah masuk ya pada bagian organel sel. Jadi apa sebenarnya organel-organel yang terdapat pada sel itu? Nah, kalau kita melihat ini tidak segampang ini gambarnya ya. Kalau kalian pernah lihat daun? Pernah lihat tumbuhan? Pernah. Ya, pasti pernah lah. Masa enggak pernah? Kalau kalian melihat tumbuhan, itu banyak kan ketika dipotong, ambil selnya, itu ketika kalian melihat ada disebut dengan dinding sel. Nah, kalau saya kembalikan, nah, lihat ini. Nah, tahu yang mana dinding selnya? Ini tumbuhan yang mana? Warna mana kira-kira? Oke, jadi yang ini, bagian-bagian ini disebut sebagai oke, betul. Jadi, itu adalah dinding sel. Dinding sel itu berfungsi untuk memberikan bentuk dan kekakuan sel, melindungi sel dari kerusakan mekanik dan tekanan osmotik, dan sebagai pengatur pertumbuhan sel. Betul. Nah, saya mau mengajak adik-adik mahasiswa untuk berpikir. Pernah lihat tumbuhan di luar? Pernah. Pasti pernah. Saya mengatakan pernah atau tidak karena saya takutnya kalian tidak pernah melihat tumbuhan. Nah, karena kalian pernah melihat, pernah tidak berpikir, kalau manusia itu bisa berdiri karena ada tulangnya. Iya kan ya? Iya. Nah, kalau tumbuhan, kenapa tumbuhan bisa berdiri padahal tidak ada tulangnya? Nah, coba berpikir dulu, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ada yang mau berargumen tentang ini? Boleh angkat tangan? Banyak juga ya. Coba ini, satu orang. Baik, izin menjawab Pak. Jadi tumbuhan sendiri ini memiliki dinding sel, di mana hal tersebut menyebabkan tumbuhan sendiri berdiri dengan kaku karena memiliki dinding sel. Oke, betul ya. Seperti saya tidak baru berikan kesempatan ke mahasiswa yang lain karena jawabannya sudah tepat. Kita melihat di sini memberikan bentuk dan kekakuan pada sel. Jadi itu sebenarnya yang memberikan dasar ataupun landasan kenapa tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Oke, kita akan masuk pada nukleus. Nah, kalau kita berbicara tentang nukleus, berarti kita akan berbicara tentang inti sel. Oke, good. Nah, inti sel mengontrol aktivitas sel, menyimpan materi genetik, dan menjadikan tempat pembentukan RNA. Kalau kalian tahu, sadar atau tidak sadar, disinilah yang menentukan kenapa wajah kalian seperti ini. Nah, karena kenapa? Di inti sel inilah tempatnya tersimpan DNA, genetik. Kenapa wajahnya kalian seperti ini? Itu diturunkan dari ibu sama ayahnya kalian. Perpaduannya, sehingga haploid ketemu haploid menjadi diploid. Nah, makanya wajah kalian seperti ini. Nah, jadi poinnya di sini. Nah, di inti sel ini, seperti yang kalian lihat itu adalah aktivitas sel, menyimpan materi genetik, dan menjadikan tempat pembentukan RNA. Nah, kalau kalian lihat juga di sini, pada inti sel, ada ribosom, ada puarinukleus, ada sulbum nukleus, dan ada kromatin. Jadi, ini yang harus kalian perhatikan dalam konteks mempelajari inti sel. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa, kita akan masuk pada organel selanjutnya yang terdapat di dalam sel. Nah, kalau kita melihat mitokondria, fungsi utamanya sebenarnya untuk menghasilkan energi. Jadi harus dipahami ya bahwa mitokondria ini untuk menghasilkan energi atau ATP. Siapa yang masih ingat waktu SMA belajar tentang metabolisme? Ada yang disebut glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ingat enggak?
Ingat ya? Oke. Nah, jadi fungsinya mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi. Biasanya harus dipahami, ingat baik-baik, harus dipahami bahwa mitokondria itu tidak banyak dalam suatu tempat. Ada tempat-tempat tertentu dalam tubuh ini, dia banyak mitokondrianya. Contoh ya, contoh, pada sel otot, itu lebih banyak mitokondrianya dibandingkan pada sel-sel lainnya. Contohnya pada sel-sel lemak. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kenapa? Kenapa itu? Boleh. Tadi sudah dijelaskan mengenai mitokondria itu lebih banyak pada sel otot. Nah, pertanyaan saya, mengapa sel otot ini lebih banyak memiliki mitokondria dibanding sel lemak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Saya tadi enggak jelaskan. Kenapa sebenarnya pada sel otot itu lebih banyak mitokondria dibandingkan sel lemak? Ada yang mau berargumen sebelum saya yang jawab? Oke, saya akan jelaskan saja bahwa kenapa banyak pada sel otot? Karena di sana terjadi kontraksi. Nah, banyak aktivitas dilakukan, makanya mengeluarkan energi atau ATP. Beda sama sel lemak. Sel lemak itu hanya untuk menyimpan cadangan makanan. Tahu di tubuhnya kalian di mana bagian lemak? Oke, tidak perlu ditunjuk. Yang jelasnya, pada tubuhnya kita ada. Bisa dipahami ya? Jadi karena sering terjadi kontraksi pergerakan, makanya di sana banyak ATP. Maaf, bukan ATP tapi mitokondria. Badan Golgi juga ini adalah organel sel. Fungsinya itu untuk memproses, memodifikasi dan mengemas protein lipid untuk dikirim ke tujuan akhir. Selanjutnya, cukup adik-adik mahasiswa pengantar penjelasan dari perkuliahan saya. Selanjutnya di atas meja saya itu seperti biasanya, seperti sesuai pada RPS, bahwa pertemuan ini saya akan minta kalian untuk melakukan diskusi secara kelompok. Jadi saya bagi saja ini satu kelompok, ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Dan di belakang satu kelompok. Jadi ini adalah LKM-nya, lembar kerja mahasiswa yang harus dikerjakan. Di dalamnya sudah ada studi kasus yang wajib dipecahkan secara bersama-sama berdasarkan teman kelompoknya. Saya berikan ya. Ada yang merasa tidak paham, boleh langsung ditanyakan. Kalian lihat dulu. Jadi ingat ya, kalian boleh mencari di internet, cari artikel-artikel yang mendukung ataupun buku-buku yang mendukung dari pertanyaan dari studi kasusnya. Jadi boleh cari di Google. Ingat, cari literatur yang terkini ataupun termutakhir paling lama itu 2020 lah. Jadi 2020 sampai 2025 itu cari coba literaturnya untuk menunjang jawaban-jawabannya dari kelompoknya kalian. Oke, cukup ya. Saya pikir sudah cukup proses pengerjaan LKM-nya. Sekarang sudah tulis semua kelompoknya. Ingat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, uniknya pada pertemuan ini semua pengerjaan tiap kelompok itu akan direview ataupun diulas oleh teman kelompok yang berbeda. Jadi coba saya lihat sini. Kelompok 1 hasil pengerjaannya akan diulas oleh kelompok 2. Oke. Kelompok 2 akan diulas pekerjaannya oleh kelompok 3. Oke, coba perhatikan jawaban-jawaban dari temannya. Apakah ada yang berbeda menurut dari jawabannya kalian? Atau adakah temuan baru yang kalian dapatkan? Oke, cukup. Saya pikir sudah cukup proses reviewnya, proses ulasnya. Sekarang saya akan mengajak satu kelompok untuk menjelaskan hasil temuan dari temannya untuk soal pertama. Saya mau tunjuk kelompok ini. Coba berdiri, baca apa studi kasusnya dan apa jawaban menurut kalian. Oke, coba boleh. Baik, studi kasus yang pertama ini terkait kasus seorang pasien datang ke rumah sakit, di mana jawaban dari kelompok kami sendiri menyatakan organel yang mengalami gangguan fungsi seperti mitokondria dan aparatus Golgi
karena jumlah mitokondria ini sedikit menyebabkan cepat. Ada pertanyaan kedua. Saya mau pertanyaan kedua dibacakan oleh kelompok yang ini. Boleh berdiri ya, boleh. Pertanyaannya apa? Lalu menurut kalian jawabannya apa? Jadi pertanyaannya di sini Pak, apa yang terjadi jika lisosom pecah dalam jumlah besar di dalam sel? Berikan contoh kondisi atau proses biologis yang memicu hal tersebut. Nah, jadi lisosomal. Oke, saya pikir cukup ya, tidak perlu dijelaskan kelompok lain karena hasil temuan investigasinya terhadap pertanyaannya sudah sangat komplit dan kompleks. Saya pikir cukup pertemuan kita pada hari ini, sangat luar biasa semua hasil proses reviewnya, hasil proses investigasinya, hasil mencari jawabannya dengan literatur terkini juga sudah sangat bagus. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih banyak. Sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, adakah di antara adik-adik mahasiswa yang bisa menyimpulkan menurut kalian apa rangkuman materi kita pada hari ini? Ada yang mau katakan? Siapa kira-kira? Oke, kita pilih yang depan ya. Saya tidak pernah tunjuk depan. Coba ini. Baik, menurut analisis saya, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap organ sel memiliki peran khusus yang saling mendukung. Dengan memahami keterkaitan struktur dan fungsi masing-masing komponen sel, mahasiswa diharapkan. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada temannya. Ya, karena minggu kemarin saya tidak melakukan kuis di kelasnya kalian, hari ini akan ada kuis. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana sebenarnya pemahaman adik-adik tentang materi yang kita belajarkan hari ini. Nah, ini adalah kuis Kahoot-nya. Bisa di-scan langsung ini? Scan saja. Kita akan ukur ya sejauh mana pemahaman adik-adik mahasiswa tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Scan ya, scan. Kita akan lihat nanti secara live. Siapa yang bisa menjawab? Nah, kuisnya tentang struktur dan fungsi sel. Perhatikan dengan baik-baik. Oke. Nah, baca baik-baik. Lalu tentukan pada layar HP-nya adik-adik mahasiswa. Apa jawabannya kira-kira? Oke, sudah ada 4 jawaban? Sudah ada 7 jawaban? Ada 8 jawaban? Ya, kita lihat. Oke, benar semua. Bagus ya. Berarti kalian tangkap tadi materi perkuliahan kita. Sebelum kita keluar dari kelas, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada minggu selanjutnya, pertemuan ketiga. Seperti biasa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa akses LMS Syam OK-nya. Di sana itu lakukan tugas secara mandiri. Di sana juga ada kumpulan-kumpulan materi untuk bisa dipelajari kembali. Dan di sana ada semua. Jangan lupa absen pada hari ini. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyimak cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Biologi Dasar. Pertemuan kedua tentang sel yang mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep teori, struktur, fungsi sel. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemdikti-Saintek, Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Universitas Negeri Makassar. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Majukan Indonesia dengan pendidikan yang bermakna. Indonesia aku maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.